Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan rasa syukur kita itu dengan berbuat ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas petunjuknya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mempunyai peluang untuk menggapai mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mentauladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai, yang dibanggakan, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, ini ayat 1 sampai 6 sudah kita bahas di pertemuan pekan kemarin. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang ketika dia yang membeli minta ditimbang oleh orang lain, dia minta dipenuhi hak-haknya, tidak mau kurang sedikit pun, bahkan kalau bisa lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, sedangkan mereka kalau menakar atau menimbang, menjual kepada orang lain, mereka mengurangi timbangannya, berbuat curang. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, liyaumin adzim, di hari yang sangat agung, sangat besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari ketika semua manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka lanjutan ayatnya dari ayat 7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, maka sekali-kali jangan begitu, jangan berbuat curang. Kamu tahu resikonya kelak akan menghadapi pengadilan, mempertanggungjawabkan perbuatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya catatan, buku catatan amalan orang-orang yang durhaka itu di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin?
kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amalan kejahatan orang-orang yang berdurhaka, orang-orang yang berbuat curang tadi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah di hari itu, di hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan, tidak percaya dengan hari pembalasan, hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidaklah mendustakan terhadap hari kiamat itu kecuali orang-orang yang melampaui batas perbuatannya, melanggar hak-hak orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mu'tadin, melampaui batas. Asim, banyak berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan asatirul awwalin, itu adalah dongeng, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Al-Quran dikatakan sebagai dongeng, cerita-cerita hikayat orang-orang terdahulu, nenek moyang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak. Al-Quran itu bukan cerita, bukan dongeng, bukan hayalan. Bal, tetapi rana, menutupi, ala qulubihim, terhadap hati mereka, noda, ma kanu yaksibun, apa-apa yang mereka perbuat, yang mereka amalkan, dosa-dosa yang mereka lakukan, menjadikan hati mereka tertutup dengan noda, dengan kegelapan. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan terhalang kelak di hari kiamat dari melihat Tuhannya, dari melihat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Tsumma innahum lasalul jahim, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kalian dustakan, yang kalian tidak percaya dengannya terhadap hari kiamat, hari pembalasan. Ternyata ada, ternyata terbukti benar adanya. Kita pelajari dari ayat yang ke-7. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Jangan berbuat curang, jangan berbuat aniaya, jangan berbuat zalim, jangan mendolimi orang lain, jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Seperti kemarin kita jelaskan bahwa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang bangkrut, ada orang-orang yang rugi, karena ternyata amal ibadahnya harus dibayarkan, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, atau yang dia ambil hartanya. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya catatan amalan perbuatan orang-orang yang durhaka ada di sijjin. Ada yang mengatakan sijjin itu adalah tempat yang paling dalam, paling rendah di dalam bumi. Di bumi lapisan yang ke-7, yang paling bawah. Catatan amalan orang-orang yang durhaka, yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan sijjin ini yaitu dengan ayat dari surat At-Tin, dari ayat 4 dan 5-nya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuknya, rupanya, mulia, punya akal, punya hati, punya pikiran, pendengaran, bentuknya sempurna. Kemudian kalau dia membangkang, kalau dia durhaka, tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian dia akan kami kembalikan ke dalam posisi yang paling rendah. Maka posisi yang paling rendah itu sijjin, kitab catatan amal perbuatan orang-orang yang durhaka, yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan sijjin ini adalah tempatnya arwah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang sudah dicabut nyawanya, kemudian di alam barzah dia di dalam lapisan bumi yang paling bawah, yang paling rendah. Ini disebutkan dalam hadis tentang kematian manusia ketika dia dicabut nyawanya. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innal abdal kafira, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia mau terputus dari dunia, mau meninggal dunia, mau mati, wa iqbalin minal akhirat, mau menghadap akhirat, mau dicabut nyawanya oleh malaikat, nazala ilaihi minas samai malaikatun sudul wujuh, maka turun malaikat dari langit yang wajahnya hitam, gelap, mahum musuh, dia membawa kain yang kasar yang tidak nyaman, tidak halus, keras, kasar untuk kafannya. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka mereka para malaikat itu duduk di hadapan orang yang mau meninggal itu sepanjang mata memandang. Sejauh mata memandang isinya malaikat yang hendak mencabut nyawanya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Hatta yajlisu inda ra'sihi, sampai ketika malaikat maut itu duduk di samping kepalanya ketika akan dicabut nyawanya. Fayaqulu, maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai orang yang durhaka, ukhruji, keluarlah nyawamu dari dalam tubuh ini, ila sahatim min Allah wa ghadab, kepada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyawa orang yang beriman itu diumpamakan, nanti di pembahasan tentang inna kitabal abrari lafi illiyin, ketika malaikat mencabutnya seperti air yang dituang dari ceret, halus lembut. Tapi orang kafir ini ketika disuruh keluar tidak mau, karena dia tahu kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka orang atau malaikat ini memperlakukannya, perlakuan malaikat maut kepada orang-orang yang kafir ini yang mau dicabut nyawanya tidak dengan halus, tidak dengan lemah lembut, tidak dengan nyaman. Ada dua ayat dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan surat Muhammad 27 ayat 27. Surat Al-Anfal ayat 50 menggambarkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Walau tara'id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Seandainya kamu melihat ketika malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukuli wajah mereka dan punggung mereka, karena harus dipaksa. Nyawanya tidak mau keluar, takut bertanggung jawab atas segala perbuatannya selama di dunia.
dipukuli wajahnya dan punggungnya supaya nyawanya mau keluar. Dikatakan kepada mereka, wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Surat Al-Anfal ayat 50. Hampir sama dengan itu surat Muhammad ayat 27. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana keadaan mereka ketika diwafatkan oleh malaikat dengan dipukuli wajah mereka dan punggung mereka, dipaksa untuk keluar dari tubuh yang selama ini dia diami. Ini keadaan orang-orang kafir yang ketika mau diambil nyawanya oleh para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ceritanya, fatafarraqu fi jasadi, maka nyawa itu dicabut dari jasad itu, dari tubuhnya. Fayanzi'uha kama yuntaza'u as-sufudu minas sufil mubtal, seperti ada sisir besi yang ditarik dari bulu domba yang basah, semuanya nyangkut, ditarik dengan beratnya, dipaksa untuk keluar nyawa itu dengan kesakitan yang tidak terkira. Fayakhuduha, maka diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadaha lam yada'uha, ketika diterima oleh para malaikat mereka tidak pernah melepaskannya. Fi yadihi tarfata aini, tidak pernah dilepaskannya sekejap mata pun. Hatta yaj'aluha fitil kalmasuh, sampai diletakkannya di kafan yang kain yang kasar itu. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi. Ketika nyawa itu diletakkan di kafan yang kasar itu, keluarlah bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Baunya sangat menyengat, busuk sekali. Fayas'aduna biha, maka dibawa oleh malaikat ke atas, ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, tidaklah nyawa, jiwa, ruh manusia orang kafir ini yang dibawa malaikat maut untuk naik ke langit, ketika melewati setiap malaikat, malaikat berkata, mahada ruhul khabis, siapa ini ruh yang jelek ini, yang buruk ini. Kemudian fayakulun, dijawab oleh yang membawa ini, malaikat yang mengiringnya, fulan bin fulan, ini si fulan bin fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk ketika dia masih hidup di dunia. Ternyata ketika orang ini meninggal, orang-orang di dunia merasa lega, terlepas dari kejahatannya, terlepas dari kedolimannya, terlepas dari kesengsaraan yang dia perbuat, yang diakibatkannya. Kemudian fayustaftaha falayuftah lahu, maka minta dibukakan pintu langit menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibuka. Itulah yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan pintu langit mereka untuk naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan tidaklah mereka bisa masuk surga kecuali kalau ada seekor onta, jamal itu onta jantan, masuk ke lubang jarum. Berarti nggak mungkin
ruh orang kafir ini bisa masuk surga. Sebagaimana tidak mungkinnya seekor unta jantan yang besar masuk ke lubang jarum yang sempit. Wa kadzalika nadzil mujrimin, demikianlah kami balas perbuatan orang-orang yang berbuat jahat. Yang berbuat jahat kepada sesamanya, pelaku kejahatan. Maka disitulah surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta jantan itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu tidak mungkin. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin. Nah, catatlah catatan amalan orang ini di sijjin, fil ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah, yang paling rendah. Maka nanti kebalikannya, catatan amal perbuatan orang-orang yang baik ada fi iliyin, tempat yang paling tinggi. Dibukakan pintu langit bagi mereka, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi. Fayutrahu ruhahu torhan, lemparkan, bukan diletakkan dengan bagus, dilemparkan nyawanya ruh itu. Kemudian dibacakan dari surat Al-Hajj ayat 31, dilempar, tidak diletakkan. Wa may yusyrik billahi faka'annama harra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan faka'annama harra minas sama', seperti orang itu jatuh dari langit. Fatahtafuhu tayru, disambar burung, dibawa ke tempat yang jauh, yang dia nggak kenal, tempat asing. Selama ini dia nggak kenal ke tempat mana itu. Au tahwi bihi, atau dia diterbangkan oleh langit, dihembuskan oleh langit, dibawa fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh, yang tidak dia kenali, tempat yang asing. Fatu'adu ruhahu fi jasadi, maka jasad rohnya dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Wa ya'tihi malakani, maka kemudian datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, maka mendudukkannya kedua malaikat itu. Orang yang meninggal itu didudukkan di alam kubur. Fayaqulani lahu, ditanyakan, dua malaikat itu bertanya kepada orang yang meninggal tadi, yang sudah dikubur, man rabbuk, siapa Tuhan? Ini soal ini sudah dibocorkan sekarang, ya kan? Soalnya sudah bocor, tapi tidak bisa menjawabnya orang kafir. Orang kafir tidak bisa menjawabnya. Yang bisa menjawab adalah iman, amal kita, keimanan dan amal soleh kita. Maka ketika ditanyakan man rabbuk, siapa Tuhanmu, fayaqulu la adri, aku nggak tahu, nggak bisa menjawab. Padahal soalnya sudah dibocorkan dari sekarang, tapi tetap tidak bisa, karena dia tidak termasuk orang yang beriman. La adri, siapa Tuhan, tidak tahu. Fayaqulani ma dinuk, apa agamamu, ditanya, sama jawabnya, saya nggak tahu, nggak tahu jawabannya. Fayaqulani ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa itu orang utusan yang diutus kepada kalian, Nabi Muhammad SAW. Maka dia juga mengatakan, la adri, aku tidak tahu, nggak kenal dengan nabinya, tidak mengimaninya. Fayunadi munadin minas sama'i an kadzdzaba abdi, maka malaikat dari langit menyeru terhadap orang ini,
hambaku sudah mendustakan, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hari kiamat. Fa'afrisuhu, diperintahkan oleh malaikat, fa'afrisuhu minan nar, pakaikan dia tikar dari api neraka. Wa albasuhu minan nar, dan pakaikan pakaian dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan dari kuburannya dibukakan pintu langsung menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka dia merasakan panasnya dan pengapnya dan segala kesusahannya di alam kubur. Wa yudayyiqu alaihi qabru, kuburannya disempitkan, dihimpit oleh bumi. Hatta tahtalifa fihi Allah, sampai putus semua persendiannya. Maka kita dapati, padahal kan kita mengubur manusia itu, orang di kuburan itu kan terbujur, ya kan? Tapi kadang-kadang ketika digali itu tulang-tulangnya menyatu, tulang-tulangnya ngumpul di satu tempat. Ternyata hadis ini benar adanya, tapi tidak semua. Lalu digali semua, enggak. Ada yang ditampakkan kepada sebagian manusia, ada yang tidak. Wa yatihi rajulun qabihul wajh, datang kepadanya yang sudah terbaring di kuburan itu seorang lelaki yang buruk wajahnya. Qabihu thiyab, pakaiannya buruk compang-camping. Muntanin rih, baunya busuk sekali. Maka orang itu berkata kepada orang yang mendatanginya, absyir, orang yang mendatangi itu berkata, absyir billadhi yasu'uka, beri kabar gembira atas keburukan yang akan menimpamu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, maka mayit itu berkata, waman anta, siapa kamu kok menemaniku di alam kun? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarri, wajahmu wajah orang yang membawa keburukan. Maka orang itu datang, fayaqulu ana amalukal khabis, aku amalanmu yang buruk, yang dulu mendolimi, yang dulu berbuat curang, yang dulu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ana amalukal khabis, aku amalmu. Maka dalam hadis disebutkan ada 3 yang mengiringi jenazah mayit ke kuburannya: hartanya, keluarganya, amalnya. Maka yang 2 pulang, hartanya pulang, keluarganya pulang, yang menemaninya hanya 1, amalnya. Kalau amalnya buruk seperti ini, dalam hadis yang lain digambarkan seperti ular yang berbisa. Maka dia berkata, fayaqulu, orang yang mati ini berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Tidak mau menghadapi hari kiamat. Inilah penafsiran sijin, berarti di dalam kerak bumi yang paling bawah. Entah benar entah tidak, dalam tahun berapa, 2000-an itu pernah ada orang yang meneliti bekas pertambangan yang dalamnya berapa, entah 7.000 atau 70.000 meter ke bawah perut bumi, bekas pertambangan di Siberia, daerah Rusia. Lalu dimasukkan mikrofon ke bawah untuk mengamati pergerakan bumi. Tapi yang ternyata keluar adalah suara teriakan-teriakan manusia yang sedang disiksa. Dan keluar asap dari lubang itu. Sejak itu ditutup dan tidak pernah diotak-atik lagi. Dan itu secara resmi diberitakan di internasional, di BBC dan lain.
sebagainya. Maka orang yang amalannya buruk diletakkan di sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum, kitab yang isinya catatan amal perbuatan orang kafir, perbuatan buruk, terletak di bawah, di dasar bumi yang paling bawah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka di hari itu bagi orang yang mendustakan. Ayat ini wailu yauma idzil lil mukadzibin diulang berapa? 12 kali di dalam Al-Qur'an, 10-nya di surat Al-Mursalat, 1-nya di surat Fussilat, 1-nya di surat Al-Mutaffifin. Celaka hari itu orang yang mendustakan. Ketika catatan amalnya diberikan di sijjin, dicatat. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 13 disebutkan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia kelak di hari kiamat kami kalungkan kitab amalannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan kami keluarkan baginya di hari kiamat itu catatan amalnya yang terbuka. Silakan baca sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma hasiba. Cukup hari ini kamu yang membaca catatan amalmu sendiri. Maka orang-orang yang berdosa merasa ketakutan dengan catatan amalnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi, dan diletakkan kitab itu, ditampakkan kitab itu kepada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim. Fataral mujrimina, maka kamu akan melihat orang-orang penjahat yang berbuat dosa, berbuat maksiat, musyfikina, ketakutan, mimma fihi, dari apa yang di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana, duhai celaka kami. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kami. Kitab macam apa ini yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun, secuil pun, sekecil apapun perbuatan, wala kabiratan, dan yang paling besar, illa ahsaha, kecuali dicatatnya, dihitung detail, kapan, di mana, siapa pelakunya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati amal perbuatan mereka ditampakkan hadir di depannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Nah, celaka bagi orang yang mendustakan. Yang mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, hari kiamat, yaumiddin. Dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Maka celakalah orang-orang yang tidak percaya. Ini banyak di dalam ayat ini sampai ayat 13 itu perkataan mereka. Apa bukti mereka tidak percaya ketika dibacakan Al-Qur'an? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini cerita dongeng-dongeng orang zaman dahulu. Perkataan seperti ini dalam beberapa riwayat itu perkataan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka pendapat yang mengatakan surat Al-Mutaffifin ini Makkiyah. Mereka kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat 82-83
Qalu a idza kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Orang-orang kafir itu mengatakan, apakah kelak ketika kami sudah menjadi tanah dan menjadi tulang belulang berselakan, a inna lamab'utsun, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Bagaimana mungkin sudah jadi tanah, sudah jadi debu, sudah jadi tulang belulang, akan bisa bangkit lagi, hidup lagi. Lalu ayat berikutnya 83, laqad wu'idna nahnu wa abauna hada. Ini seperti yang dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami. Min qablu, yang sebelumnya. In hada, mereka mengatakan, in hada illa asatirul awwalin. Cerita model ini, menurut orang kafir, hanya dongeng-dongeng orang zaman dahulu. Cerita hikayat nenek moyang zaman dahulu. Bahkan sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa kita itu ditakut-takuti dengan para penceramah yang meramalkan masa depan yang dia sendiri belum mengalaminya. Katanya hari kiamat itu ramalan masa depan. Karena baginya belum pernah ada orang yang sudah mati dikubur, bangkit lagi lalu menceritakan apa yang dialami di kuburannya. Keimanannya bersandarkan materi, mengandalkan sesuatu yang hanya bisa dia pahami kalau dia bisa lihat, dia bisa dengar, dia bisa rasakan. Tidak didasari dengan rasa keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Hampir sama dalam surat An-Naml ayat 67-68. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Dan orang-orang kafir itu berkata, apakah kalau kami sudah jadi tanah dan nenek moyang kami, bapak-bapak kami sudah jadi tanah, apakah kami akan dikeluarkan, dibangkitkan lagi dari bumi ini? Sama ayat yang berikutnya, laqad wu'idna hada nahnu wa abauna. Ini sudah dijanjikan kepada kami, ditakut-takuti kami dan nenek moyang kami min qablu, zaman dulu. In hada illa asatirul awwalin. Ini adalah dongeng cerita hikayat zaman dahulu. Ayat seperti ini banyak sekali. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Surat As-Saffat dari ayat 16. Apakah kalau kami sudah mati dan sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Awa abaunal awalun, juga nenek moyang kami yang dari zaman dahulu. Maka dijawab, ul na'am, katakanlah kepada mereka, iya. Wa antum dakhirun, dan kelak kamu akan terhina ketika dibangkitkan karena kalian tidak percaya. Fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum yanzurun. Maka hanya satu teriakan saja ketika trompet sangkakala ditiup yang kedua kalinya, semuanya dibangkitkan dan menunggu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Ketika sudah dibangkitkan dan bangkit dari kuburannya, maka mereka mengatakan, ya wailana, celaka, duhai celaka kami. Hadza yaumuddin, inilah hari pembalasan. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzib. Inilah hari pembalasan yang dulu kalian dustakan, yang kalian tidak mempercayainya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah mendustakan hari kiamat itu, hari pembalasan itu, kecuali orang yang melampaui batas, melanggar hak-hak orang lain, mencaci maki orang lain, menganiaya orang lain, mengambil harta orang lain, mendolimi, menindas, mencuri, menipu, melanggar batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'tadin asim, asim yang banyak berbuat dosa.
Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Ghafur itu Maha Pengampun. Kalau Ghafir yang mengampuni, sekali mengampuni. Tapi kalau Ghafur Maha Pengampun, sangat mengampuni, sering mengampuni. Sebanyak apapun dosamu, memenuhi langit dan bumi, kalau kamu bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, Allah mengampuninya. Sesering apapun kamu berbuat dosa, kamu bermaksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, Allah mengampuni. Ghafur, banyak mengampuni. Nah, ini kebalikannya Athim. Kalau Athimun berbuat dosa, mungkin setelah itu dia tobat. Kalau Athim, banyak sekali dosanya, terjerumus ke dalam perbuatan lumuran dosa. Ia merampok, ia berjudi, ia minum khamr, ia berzina, ia mengambil harta orang lain, ia menipu. Semua kejahatan dia lakukan, jauh sekali dari hidayah, dari petunjuk, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, illa kullu mu'tadin asim wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah orang yang mendustakan hari kiamat itu kecuali setiap orang yang melampaui batas, perbuatannya melanggar aturan Allah, melanggar hak-hak manusia yang lain, dan asim, banyak berbuat dosa. Nah, itu tadi idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan itu cerita, dongeng orang-orang zaman dahulu. Nah, ini gambaran bagaimana orang itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya, tapi orang kafir malah semakin menjauh. Nah, semakin menjauh. Nah, bahkan mereka mengatakan ini dalam surat Al-Anfal ayat 31, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na walau nasya'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Surat Al-Anfal ayat 31. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan kami sudah pernah mendengar itu. Tahu. Sudah pernah, sudah berulang kali. Lau nasya'u laqulna misla hadza. Kalau kami mau, kami bisa menceritakan itu. Mereka lebih tahu tentang ayat-ayat itu. Mereka mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain hanyalah cerita, dongeng orang zaman dahulu. Kalau dalam surat Al-Furqan ayat 5, maka orang-orang kafir itu menuduh Nabi Muhammad SAW mengarang cerita ini, diceritakannya pagi dan sore kepada orang-orang supaya percaya. Mereka orang-orang kafir mengatakan wa qalu asatirul awwalina iktadabaha wa fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan tentang Al-Qur'an itu adalah cerita dongeng-dongeng orang terdahulu yang dituliskannya, dicatatkan. Fahiyatumla, maka diimlakan, diceritakan, dibacakan alaihi kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya, bukratan wa asila, di pagi dan sore hari, supaya orang-orang percaya. Nah, ternyata mereka mengatakan ini dongeng terdahulu. Nah, kenapa Al-Quran dibacakan kepada mereka tidak bisa masuk, tidak bisa mengenai hatinya, tidak bisa menjadikan sebab hidayah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Al-Quran itu bukan dongeng, bukan cerita, bukan khayalan, tapi hatimu ditutupi oleh kemaksiatan yang kamu lakukan. Setiap kamu berbuat maksiat, ada noda hitam yang nempel di hatimu. Itu yang hasil dari perbuatan
dosa dan maksiat yang menjadikan hatimu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran bahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, kita lanjutkan sampai ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, Al-Quran itu bukan cerita dongeng orang-orang zaman dahulu. Bahkan kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran? Karena kejahatan mereka, perbuatan dosa mereka menimbulkan noda hitam di dalam hati mereka sehingga menutupi dari kebenaran. Makanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Kasaba itu dapatkan. Kalau di dalam akhir surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, baginya pahala atas amal kebaikan yang mereka lakukan, wa alaiha, dan bagi mereka dosa. Alaiha maktasabat, apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa. Di dalam surat akhir-akhir surat Al-Baqarah itu amal kebaikan kasabat, sedangkan dosa iktasabat. Nah, tetapi di sini kok pakainya yaksibun dari kata kasaba juga. Padahal kalau di surat Al-Baqarah kasabat itu perbuatan baik, amal soleh. Bahkan di dalam surat Ar-Rum, dhaharul fasadu fil bahri wa fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi itu atas perbuatan ulah tangan manusia. Pakainya kasabat, padahal itu perbuatan dosa, perusakan. Maka ada yang menafsirkan karena di dalam surat Al-Baqarah itu dibedakan kasabat itu kalau dalam bahasa Arab itu sulasi mujarrad, artinya hurufnya 3 asli, kaf, sin, ba. Sedangkan iktasaba itu perbuatan maksiat, dosa, ada tambahannya alif, taknya, iktasaba, ada 2 huruf. Artinya perbuatan dosa itu perbuatan taat itu sesuai naluri manusia. Aslinya manusia itu suka berbuat baik. Makanya kalau kita sedekah kita tenang, kita senang, kita nyaman. Setelah kita sholat kita tenang, kita nyaman, kita tentram hati kita. Ketika mendengar Al-Quran, harusnya orang yang normal akan merasa tenang hatinya. Itu harusnya. Dan ketika orang berbuat jahat itu tidak akan merasa nyaman, dia akan terbebani, tidak sesuai fitrahnya, tidak sesuai normalnya, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ada perlawanan, iktasab, ada beban. Tidak normal, orang berbuat jahat itu tidak normal, tidak sesuai aslinya. Tetapi kenapa di sini makanu yaksibun, apa yang mereka lakukan itu menjadikan hatinya tertutupi. Berarti yang mereka lakukan itu dosa. Kenapa? Kembali kepada surat Ar-Rum tadi ayat 41, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, atas ulah tangan manusia. Kenapa? Karena manusia saking seringnya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kerusakan, itu sudah menjadi kebiasaan, sudah tidak canggung lagi, sudah tidak sungkan lagi, sudah tidak merasa terbebani, sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan kalau tidak berbuat maksiat, dia tidak akan merasa nyaman. Orang yang sudah seperti ini hatinya sudah tertutupi. Bahkan orang yang normal, yang hatinya sehat, orang yang mengajak kepada kebaikan akan dicap sebagai orang yang sesat.
akan dicap, dituduh sebagai orang yang sesat. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ini kelak di ayat berikutnya, yaitu di akhir-akhir suratnya, orang-orang kafir itu mengatakan wa idza ra'auhum, ini ayat ke-32, wa idza ra'auhum, ketika orang-orang kafir itu melihat orang-orang beriman, qalu innaha ula'i ladallun, mereka itu orang sesat. Padahal mereka yang beriman, padahal mereka yang mengajak untuk berbuat baik, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk berbuat baik kepada sesama, untuk berbuat jujur, untuk berbuat menjaga hak-hak manusia. Tapi karena fitrahnya sudah rusak, maka dia sudah kecenderungannya, kebiasaannya dia berbuat jahat. Nah, inilah salah satu tahapan nempel satu noda hitam ketika orang itu berbuat satu dosa, satu kesalahan, satu maksiat. Sering dia bertambah lagi dosa lagi, nempel lagi. Begitu seterusnya sampai hatinya tertutup dengan noda hitam tersebut, gelap gulita. Tapi kalau satu dosa itu dia kemudian tebus dengan bertobat kepada Allah, maka bening lagi hatinya, jernih lagi akal sehatnya, kembali lagi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, ada urut-urutannya. Orang-orang kafir itu ketika sudah tadi berbuat dosa, karena sudah terbiasa, satu titik hitam. Nah, ibaratnya kaca nggak pernah dibersihkan, selama setahun kena debu semakin hitam, sekali dibersihkan akan susah. Nah, semakin lama tingkat kedua adalah penutup. Dalam surat Fussilat, wa qalu qulubuna fi aqinatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqr. Hati kami, mengatakan mereka, orang kafir mengatakan, hati kami sudah tertutup dari apa yang kalian seru untuk menyembah Allah, untuk taat kepadanya, untuk berbuat baik. Wa fi adzanina waqrun, dan telinga kami ada penyumbatnya, enggak bisa mendengar kebenaran. Wa mim bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan engkau, orang yang membawa kebenaran, ada penghalang, hijab. Fa'mal innana amilun, maka silakan kamu berbuat, kami juga berbuat, beramal. Itu tahapan parahnya, sudah menutup. Yang kedua, wa qalu qulubuna ghulf, surat Al-Baqarah ayat 88. Hati kami sudah tertutup juga, tutup menyeluruh. Bal, bukan karena tertutup hati mereka, bal la'anahumullahu bikufrim, itu hatinya tertutup karena mereka dilaknat oleh Allah atas kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'min, sedikit sekali orang seperti itu yang bisa kembali beriman, yang mau beriman. Kemudian orang-orang yang Bani Israel ini, ketika sudah tertutup, sudah terbungkus dari kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, yang paling parah adalah sudah distempel, ini hati orang kafir. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka sering membatalkan, melanggar perjanjian mereka, orang Bani Israel, wa kufrihim bi ayatillah, dan karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, wa qatlihimul anbiya, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang jelas, wa qaulihim qulubuna ghulf, bahkan mereka mengatakan hati kami sudah tertutup, enggak bisa menerima kebenaran dari luar. Bal taba Allahu alaiha, Allah sudah stempel, mati hati mereka, enggak bisa menerima kebenaran. Bal taba Allahu alaiha bikufrihim, atas kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak akan beriman. Nah, kemudian sudah distempel, yang parahnya lagi, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang kafir itu dalam ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, 5 ayat pertamanya adalah orang beriman, 6-7-nya orang kafir,
8 sampai 20, 13 ayat tentang orang munafik. 2 ayat 6 dan 7 itu innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartum am lam tunzirhum la yu'min. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, kalian mau beri peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubi. Allah sudah menutup mati hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, diberi penutup. Walahum adzabun azim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Orang yang sudah ditutupi hatinya oleh Allah, sudah tertutup dari melihat kebenaran, mendengar kebenaran, maka yang dia tuhankan hawa nafsunya. Surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkan mereka dari ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, Allah tutup pendengaran mereka, wa qalbihi, hati mereka, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah jadikan penutup dari pandangan mereka, dari melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun. Nah, dan supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung kita menjadi orang-orang yang beriman, menambah keimanan dengan memperbanyak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamau. Bahkan orang musyrik, orang kafir yang minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, lindungi mereka, perdengarkan mereka ayat-ayat Allah. Hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighul ma'manah. Nah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bahkan jin saja mendengar Al-Quran mendapat hidayah. Ayat 1 dan 2 surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Para jin mengatakan, kami mendengar Quran yang ajaib, yang mengagumkan. Yahdi ila rusdi, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Fa'aman nabi, kami beriman. Jin saja beriman mendengar ayat-ayat Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik, tidak mensekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Maka kalau kita ingin memperbanyak, menambah keimanan kita, ya kita banyak mempelajari Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Orang-orang kafir itu berkata ketika diturunkan surat kepada mereka ayat Al-Quran, mereka sebagian berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Maka orang beriman fa'amal ladzina amanu fazadathum imanam wa hum yastabsirun. Maka orang beriman akan bertambah keimanannya. Sedangkan orang kafir, wa ammal ladzina fi qulubihim marad, orang yang hatinya ada penyakit, fazadathum ritsan ila ritsin, bertambah penyakit keburukan di atas keburukan penyakit hatinya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maka hendaknya kita orang-orang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya mereka tenang dengan mengingat Allah, maka sesungguhnya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka kelak di akhirat dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau ingat, yang mau terbuka hati kita untuk menerima kebenaran, mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan
perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Hal min soal, silahkan kalau ada pertanyaan. Para rumah sakit sana. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.